diriwayatkan oleh Al-Imam Muslim fi Sahih fi hadis Ibni Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma fi mabitihi fi bait khalatihi Maimunah radhiyallahu ta'ala anha, yaitu Sayyidina Abdullah bin Abbas ketika bermalam di kediaman bibinya beliau yang bernama Maimunah radhiyallahu ta'ala anha. Zakara al-hadis fi tahajjudin Nabi SAW. Hadis ini juga menyebutkan tentang tahajudnya Nabi Muhammad SAW pada malam hari sebelum melaksanakan sholat fardu subuh. Rasulullah SAW selalu meluangkan waktu untuk melaksanakan sholat malam. Itu disebut dengan sholat sunnah tahajud sampai tiba waktu azan subuh. Qala fa'adzana al-mu'adzin, yakni subuh, sampai dengan tibanya orang yang memandangkan azan. Maka berikutnya Rasulullah SAW fakharaja ila shalah wa huwa yaqul, keluarlah Rasulullah SAW untuk melaksanakan sholat berjamaah, dan ketika keluar itu Rasulullah SAW beliau telah berdoa. Nah, ini yang dimaksud doa ketika keluar menuju masjid, yang sekiranya itu bisa kita tiru. Apa itu doanya? Sangat menarik sekali doanya. Dalam doanya ini Rasulullah SAW memanjatkan Allahumma ja'al fi qalbi nura, luar biasa, yang artinya Allahumma ya Allah ij'al fi qalbi nura, jadikanlah ya, cahaya atau lentera di dalam hatiku, hatinya bercahaya. Tidaklah kaki melangkah melainkan atas perintah hati. Begitu juga tangan, mata, dan lain sebagainya. Kalau hatinya bercahaya, ini akan memberikan manfaat. Allahumma ij'al fi qalbi nura wa fi lisani nura. Begitu juga di dalam lisan kami, Allah jadikan lisan kami cahaya. Artinya terjaga daripada perbuatan-perbuatan yang tidak diridhai oleh Allah. Seperti tidak sedikit perbuatan kotor yang dilakukan oleh lisan, di antaranya adalah dusta, kizib. Fahfaz lisanaka minal kizib, jaga lisan kau daripada berdusta. Karena lisan diibaratkan pepatah menyatakan tidak bertulang, maka dengan pandai dia mengatur bahasa sekehendaknya. Maka kelak di yaumil qiyamah, al-yaum nakhtimu ala afwahihim, akan dikunci lisan ini, sehingga mulut ini akan dikunci sehingga lisan tidak pandai lagi dia bersilat, tidak pandai lagi dia bercerita, berbual, tidak pandai lagi dia berdusta. Karena al-yawm, kata Allah, hari ini, nakhtimu ala afwahihim, aku kunci mulut-mulut mereka. Allah seorang zat yang maha tahu di mana lisan ini tempat berdustanya manusia, tempat namimah. Padahal sudah dinyatakan oleh Rasulullah, la yadkhulul jannah namam, tidak bakalan masuk surga orang yang mengadu domba. Itu bermuara di lisan. Ghibah bermuara di lisan, dusta bermuara di lisan, semuanya. Kalau lisannya itu terjaga baik, bercahaya, nggak mungkin dia berdusta. Lisan yang paling baik sedunia dan di akhirat itu adalah lisannya Rasulullah, karena belum pernah berbicara dusta. La yantiqu anil hawa in huwa illa wahyun yuha, tidak berbicara Rasulullah melainkan wahyu dari Allah, dibimbing oleh Allah. Apa yang harus dikisahkan, apa yang harus dipanjirkan, itu tidak lepas daripada bimbingannya Allah. Wa fi lisani nura waj'al fi sam'i nura, ya Allah jadikan pendengaranku juga bercahaya. Nur ala nur, hai pendengarannya, supaya
tidak asal mendengar. Bahaya juga pendengaran ini. Bermula dari pendengaran itulah terkadang orang bertindak. Mula-mulanya mendengar, akhirnya bertindak. Makanya jangan sembarangan mendengar. Disaringlah apa yang didengar ini, yang sekiranya baik memberikan manfaat, didengar. Kalau tidak memberikan manfaat, waj'al fi basari nura, ya Allah jadikan penglihatanku juga cahaya. Minta kepada Allah agar mata kita itu terjaga, matanya bercahaya. Kalau matanya bercahaya berarti kan enggak sesat. Kalau matanya katarak, nah itu bahaya, nggak tahu jalan dia. Kalau matanya bercahaya, tahu jalan, mana yang boleh ditempuh, mana yang tidak, mana yang boleh dilihat, mana yang tidak, kan begitu. Dia bisa membedakan mana hak dan mana yang batin. Gitu. Makanya libatkan Allah. Kalau ingin terjaga hidup kita dalam segala halnya, ya libatkan Allah lah. Ya, karena Allah tempat bersandar, tempat kita memohon, munajat, meminta kepada Allah. Ya, minta kepada Allah agar supaya mata kita nggak kadap, nggak gelap. Kalau gelap, wah itu berarti ya nggak tahu jalan, namanya juga gelap, kesasar. Ya, minta penerang supaya ini jalannya, ini yang hak dilihat. Kitab boleh dilihat, melihat kitab dapat pahala, melihat saja kita dapat pahala, apalagi dibaca. Melihat wajah orang alim dapat pahala. Melihat wajah saudara kita orang mukmin, asalkan kita melihatnya itu didasari dengan cinta karena Allah. Kita melihatnya saja udah dapat nilai ibadah, dapat pahala. Melihat wajah orang mukmin saudara kita itu. Apalagi melihat Al-Quran. Tambahnya lagi melihat wajah teman kita. Makanya teman-teman para ulama, termasuk Al-Imam Hasan Al-Basri itu sudah mau meninggal di sakratul maut, masih berkeinginan, aku ingin melihat sahabatku. Kenapa? Karena melihat sahabatnya itu dapat pahala. Bayangkan orang-orang sekelas Al-Imam Hasan Al-Basri masih merasa kurang ya pahala dari Allah, nilai kebaikan dari Allah, masih dia mengumpulkannya untuk bekal di akhirat. Sudah di sakratul maut, masih adakah sesuatu yang diinginkan oleh kau ya Imam? Masih, aku masih ada syahwat. Apa yang engkau inginkan wahai Imam? Aku ingin melihat wajah saudaraku, Masya Allah, fulan, agar dapat pahala melihat wajahnya. Makanya di situ penting silaturahmi, penting halal bihalal, pentingnya open house. Karena semuanya itu adalah maknanya silaturahmi, bisa berjabatan tangan, bisa berkumpul, bisa melihat, bisa bercerita sesama teman kita. Nikmat, semuanya ada nilai pahalanya, tidak gratis. Waj'al fi khalfi nura, ya Allah jadikan belakangku cahaya, belakang. Wa min amami nura, dan depanku juga ya Allah berikan cahaya, supaya belakang, depan, ya pinggir kanan, samping kiri tidak ada celah bagi mereka syaitan untuk mengelabui kita, dan semuanya terpelihara, terbentengi. Ya, nggak bisa mereka syaitan dan sekutunya untuk berbuat macam-macam dengan kita. Minta kepada Allah agar kita dibentengi, minta semuanya, berikan cahaya, samping kiri, samping kanan, belakang, depan. Itu setiap kita mau keluar, karena tahu setiap orang keluar itu pasti akan dihadapkan dengan yang namanya dosa. Kalau tidak disebabkan kita, nanti dari orang lain. Apalagi terbuka, apalagi seperti di tempat kita, siapa yang terjaga? Nggak bisa. Kita baru keluar dari rumah, baru buka pintu sudah bisa dapat dosa di situ. Seperti tadi itu an-nadharu ila mar'atil ajnabiyah, melihat perempuan yang bukan mahram kita, itu sudah dosa. Jangan dianggap biasa, meskipun terbiasa. Alangkah baiknya itu dalam hati kita menerima kalau itu dosa, kemudian istighfar. Karena dosanya itu tahapannya itu
Ada dosa kecil, ada dosa besar. Itu dosa kecil. Dosa kecil seperti itu, melihat perempuan sekilas-sekilas kan banyak. Enggak laki-laki, ustaz, siapapun bisa terjadi. Ya, tapi itu dosa kecil, bisa dengan ngambil wudhu selesai. Ya, berjabatan tangan dengan perempuan kan ada. Mungkin kita yang tahu enggak jabatan tangan dengan perempuan. Orang yang tidak tahu bisa biasa itu cipika-cipiki dengan perempuan. Iya kan? Kalau nggak begitu nggak asik, Bib, gitu. Cipika-cipiki kan banyak. Mungkin kita enggak, Bib, saya anak majlis. Oke, kita enggak. Di luar sana yang nggak mengerti, yang nggak paham, banyak melakukan. Ya. Wa min amami nura waj'al fi min fawqi nura wa min tahti nura. Allahumma atini nura. Atas bawah, samping kanan, samping kiri, depan belakang, berikan cahaya ya Allah. Allahumma atini nura. Ya Allah, berikan saya cahaya ya Allah. Kemudian dalam riwayat fi kitab Ibn Sina an Bilal radhiyallahu taala anhu kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza kharaja ila shalah. Kana Rasulullah idza kharaja ila shalah, apabila Rasulullah keluar mau melaksanakan salat, keluar ke masjid. Qala, maka Rasulullah berdoa, bismillah, amantu billah, tawakkaltu ala Allah, la haula wa la quwata illa billah. Ini doanya penting. Ya, bismillah dengan menyebut nama Allah, amantu billah, beriman kepada Allah, tawakkaltu ala Allah, aku bertawakal kepada Allah, la haula wa la quwata illa billah, tidak ada daya, tidak ada upaya melainkan kekuatan Allah. Allahumma bihaqqi sa'ilina alaik, ya Allah, dengan hak orang yang berjalan kepadamu, wa bihaqqi mamsyana hada ilaik, dan dengan hak orang yang ya berjalan, bihasailin, dengan hak orang yang meminta kepadamu ya Allah, dan dengan hak orang yang berjalan saat ini kepadamu ya Allah. Fa inni, sesungguhnya aku, lam akhruj asyaran wala batara wala ria'an wala sum'ah, tidak keluar dari rumah ini dengan keburukan, dengan tergesa-gesa, dengan ria, dengan sum'ah. Kami tidak sum'ah, tidak munafik, tidak ria, tidak tergesa-gesa, tidak menuju keburukan. Jalan kami itu betul-betul kharajtu ibtigha mardatik, kami keluar melangkahkan kedua belah kaki kami menuju ridha-Mu ya Allah. Wattiqa'a sakhatik, menjauhi murka-Mu ya Allah. As'aluka an tu'idhani minan nar, aku mohon kepadamu perlindungan untuk diri kami daripada ancaman api neraka, wa an tudkhilanil jannah, dan masukkan kami ke dalam surga. Itu doanya Rasulullah ketika beliau menuju ke masjid untuk melaksanakan salat. Allahumma sa'ilina alaik bihaqqi mamsyana hada ilaik, fa inni lam akhruj asyaran wala batar wala riya wala sum'ah, tidak keluar untuk dasar keburukan, melakukan keburukan, untuk sum'ah, untuk munafik, itu tidak, melainkan menuju ridha-Mu, menjauhi daripada murka-Mu, dan berlindung daripada api neraka-Mu, masuk ke dalam surga-Mu. Wallahu a'lam bissawab.